apakah mau ada batas waktu pengumpulannya, mau ada deadline-nya, misalnya boleh batasnya sampai sebelum PTM atau misalnya sebelum masuk ke topik selanjutnya hari Senin misalnya jam 9 pagi. Ada durasinya enggak? Oh ya, 60 menit deh maksimum ngerjain soalnya. Terus mau diacak nggak soalnya, sama pilihan gandanya mau diacak nggak? Nah ini juga bisa. Nah, kalau udah, kita klik bagikan tugas. Nah, terus ini Bapak dan Ibu bisa juga nih di copy linknya, terus dikasih ke siswa-siswa di grup WA atau di media komunikasi Bapak dan Ibu dengan siswa-siswa yang lain, supaya ingat gitu kan, kayak oh iya nih ada tugas ini harus dikerjain. Nah, kalau udah Bapak dan Ibu, ini nanti langsung kelihatan nih, kebuat deh soalnya, gampang kan? Nah, kalau misalnya udah dikerjain nih sama siswa-siswinya, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini nih Bapak dan Ibu. Ini latihan soal, udah dikerjain kebetulan. Nah, nanti kita bisa lihat nih di tab yang pekerjaan siswa dan analisis tugas. Di analisis tugas, kita bisa lihat berapa siswa yang udah ngerjain, rata-rata nilainya berapa, persebarannya seperti apa. Kenapa kok persebaran ini penting Bapak dan Ibu? Karena kadang-kadang misalnya nih rata-ratanya udah bagus 80 atau 90, tapi ternyata ada 3 siswa yang misalnya nilainya itu jelek banget. Nah kalau kita lanjutin, kesian kan 3 siswa ini dia ketinggalan. Nah makanya ini udah mulai bisa kita diferensiasi nih, karena kita udah tahu nih kan nilainya si ini jelek. Jadi nanti yang 3-nya ini mungkin kita kasih remedial, kita kasih kelas tambahan dan seterusnya. Nah terus ini untuk yang persoalnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah punya, misalnya nih, ini contohnya ya, kemarin saya ngambil soal dari sini nih, misalnya subtopiknya apa gitu kan, level kognitifnya apa. Nah ini kalau misalnya kita lihat di sini, soal 4, ini paling banyak salah nih, soal 4 sama soal 5, sama soal 1 juga sih. Topiknya apa sih gitu kan, oh ternyata topiknya kondisi negara geografis, negara-negara anggota ASEAN dan lainnya, di yang bagian kondisi geografisnya. Padahal dia lots doang, tapi ternyata banyak yang salah. Kenapa ya? Berarti mungkin perlu diulang lagi, atau nanti dikasih video lagi deh di pertemuan selanjutnya, atau sebagai bahan pengayaan, supaya anak-anak juga bisa refresh lagi nih untuk hal-hal yang seperti itu. Nah ini bisa di-download juga Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih ini bisa ngebantu nggak cuma sekadar untuk menilai udah tercapai atau belum KD-nya, tapi juga bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mendesain strategi pembelajaran selanjutnya gitu kan. Dan khusus untuk blended learning ini juga enak karena pengayaannya juga bisa Bapak Ibu berikan secara online gitu. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak dan Ibu, kalau misalnya ngasih rating penilaian sebaya kayak gimana? Nah, ini contohnya bisa aja pakai fitur tugas ini sama Bapak dan Ibu, misalnya ini kita kasih namanya penilaian sebaya proyek negara ASEAN gitu ya. Terus habis itu misalnya keruangan dan interaksi juga, deskripsinya berikan penilaian akan teman satu kelompokmu. Terus habis itu ini kan nggak dinilai ya. Terus kita buat versi PG aja gitu. Jadi misalnya tambah soal, terus kayak berapa saya sangat ini aja deh, semua anggota kelompok saya berkontribusi dengan seimbang. Nah, ini bisa dibuat kayak misalnya sangat tidak setuju. Oke, sangat tidak setuju. Setuju dan sangat setuju. Nah, kalau udah ini bisa bebas ya Bapak dan Ibu, nih formalitas aja. Terus habis itu bisa di-save. Nah, nanti bisa ditambahkan juga nomor-nomor selanjutnya apa aja nih yang menjadi indikasi kerjasamanya bagus, kolaborasinya bagus, dan seterusnya. Terus dibagikan tugas sekarang aja. Nah, nanti bisa
bisa diisi deh sama teman-temannya yang lain. Kurang lebih nanti kalau udah diisi nih, kayak misalnya contoh rating pembelajaran keruangan ASEAN. Nah ini juga bisa kelihatan dari menu analisis tugas dan pekerjaan siswa. Misalnya ini persebaran nilai, jadi kebanyakan anaknya ini ngasih nilai berapa gitu. Maaf.